Salam sehat. Bandarmologi WSBA yang kedua. Jadi si bayi yang bertato. Jadi kita ingin tinjau dari sisi bandarmologi, kemudian dari sisi dari awal IPO sampai dia punya tato, yaitu FCA ya. Ini FCA, tatonya tato X. Jadi ini bayi pertama ya, kemudian dari sebelum suspend itu apa istilah activities unusual activities market UMA ya, kemudian suspend dan seterusnya. IPO ya, Jumat 10 April, jadi belum ya sebulan lebih ya, 2026. Data diambil sampai dengan Rabu 13 Mei 2026. Ya, kita mulai dengan bandarmologi. Oh ya, apa catnya dulu ya? Catnya dulu biar nggak lupa. Nah, ini saya ambilkan dari cat dari sekuritas yang saya pakai. Ini ARA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali ARA ya. Terus kena UMA. Oh, umanya nggak tahu ya, umanya di mana nggak tahu saya. Apa umanya di sini? Ya. Karena biasanya setelah UMA naik baru suspend. Anggaplah kita asumsikan di 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hari kelima suspend. Jadi ini untuk pegangan kita ya, pegangan kita karena saya sendiri nggak paham arah keberapa kena UMA ya, karena harganya kan macam-macam, ada yang harga 100 atau istilahnya dari 50 sampai 200, kemudian ada 200 sampai 500 ya, terus dari 500 sampai 2000, 2000 sampai 5000, 5000 sampai ke atas ya. Itu beda-beda sistem umanya ya, karena arahnya juga kan beda. Kalau yang 100 atau di bawah 200 arahnya 35% ya. Dan seterusnya sampai kalau yang harganya lebih dari 5000 arahnya 20%. Nah, itu. Jadi maka umanya juga beda-beda. Tetapi kita asumsikan kita di saham WSBA ini BBSA ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hari kelima kena UMA ya. Masih naik maka suspend. Untuk suspend yang pertama itu memang biasanya berlaku 1 hari, maka suspend, kemudian dibuka hari berikutnya, hari kerja berikutnya 1, 2, 3. Nah, setelah hari ketiga kena suspend lagi, suspend yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 hari kerja tidak boleh diperdagangkan saham WBSA karena ARA bertubi-tubi. Nah, setelah UMA yang kedua selama 6 hari baru kena FCA, tatonya tato X. Nah, di tanggal 5 Mei 2026 ya, Sunday, Monday, Thursday, hari Selasa, itu bayi di tangan kanannya ditato X ya, yaitu sebagai tanda masuk emiten dengan label FCA. Nah, masih ARA
arah lagi, tapi arahnya terbatas, yaitu 10%. ARB-nya juga 10%. ARB 1, 2, 3 ARB, kemudian ada perlawanan. Nah, hari ini atau tepatnya tanggal 13 Rabu 2026 itu hijau, yaitu 10%. Ya. Nah, ini volumenya. Ini mulai ada guyuran, ya. Nah, itu ya tinjauan chart. Nah, kita tinjau dari sisi chart yang lain. Nah, saya kebetulan punya lebih dari satu sekuritas, ya ini sekuritas yang lain, ya. Ini ya bagus sih ini sebetulnya, ya. Nah, tinggal enak daripada yang tadi kaku. Tapi ya tadi masing-masing punya kelebihan. Kalau di sini kita bingung, mana suspennya? Nggak kelihatan suspen. Suspen 2 kali kan tadi, suspen 2 kali, di sini nggak kelihatan, nggak nampak. Sepertinya chart ini tidak memperlihatkan harga pada saat kena suspend, ya. Jadi nggak dihitung, nggak ada suspennya, ya. Ini merah, ini hijau sama, ya. Ini 10% kenaikannya. Nah, itu ya. Walaupun ini lebih suka ini, ya, tetapi kalau kita ingin melacak benar-benar UMA itu kapan, suspend itu kapan, dari saham yang baru IPO itu lebih jelas dari chart ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1. Ini kena suspend, ya. Itu ya pengantar saya untuk yang tato. Kita ke bandarmologi. Nah, WSBA ini adalah perusahaan logistik atau transportasi sektornya. Di sini ya. Nah, saya lebih senang langsung di sini karena ini memperlihatkan dalam bahasa Indonesia, ya, bahwa WSBA ini, BBSA ini bergerak dalam bidang apa? Penanganan kargo bongkar muat barang atau cargo handling, ya. Apa ini? Stevedoring, ya, bahasa Inggris, ya. Nah, itu. Jadi lebih jelas, ya, lebih cepat, praktis. Nah, ini bahasa Inggris saya pahamnya dikit-dikit, jadi mending daripada salah arti, salah tafsir, kita baca yang bahasa Indonesia. Ya, IPO tadi 10 April 2026, ya, dengan nama PT BSA Logistik Indonesia Terbuka dengan underwriter MG Semesta Indovest Sekuritas. Underwriter yang lain yaitu TP, OCBC Sekuritas Indonesia, PD, Indo Primer Sekuritas Indonesia, masing-masing. Nah, ini OCBC Sekuritas Indonesia 27,8%, sedangkan Semesta Indovest Sekuritas 72%. Indo Capital Sekuritas, ya, itu 0,10%. Jadi memang di sini persentasenya kaget juga, ya. Saya kadang-kadang bingung kenapa yang 72% ini ditaruh di line yang kedua dibanding OCBC Sekuritas Indonesia yang cuma 27%. Nah, ini saya kurang paham, ya, sering terjadi, ya. Apa walaupun ini 72% tapi ketok palunya di OCBC, ya, kurang tahu juga. Nah, kita ke saham publik, yaitu 20,7%, setara dengan 1,8 miliar lembar saham. Sisanya adalah founder share 79,3%, yaitu setara dengan 6,875 miliar lembar saham, ya. Ini masih baru, jadi masih kinyis-kinyis.
masih perawan, ini 0 0 ya. Biasanya kalau udah berlangsung 3 4 5 tahun ini berubah, yaitu ada pengurangan saham publik, ada penambahan founder share atau sebaliknya. Di sini founder share-nya kosong. Nah, itu ya. Itu kita ke keadaan market kemarin. Tadi harga IPO 168%, maaf, Rp168. Last price-nya Rp1.265. Jadi kalau kita beli saat IPO itu sekarang harganya naik 652 lebih persen ya. Kemarin karena FCA dia naik dalam harian itu 10%. Baru usianya baru 0,1 tahun. Harga maksimalnya belum bisa ketahui karena ini ranknya 200 hari. Nah, ini kandungan asing udah terasa di saham ini, jadi termasuk saham ini kuat modal ya, kuat modal karena ada asing ya. Biasanya ada asing ya, apalagi 14% lumayan. Itu bukan saham yang main-main ya, bukan saham ecek-ecek kalau orang bilang. Nah, kita ke yang buy dan sell. Yang sell di sini, yang warna merah ini, MG selaku underwriter jualan 51% dari total yang dijual belikan ya. Dengan harga 511. Ini di pasar nego atau apa ya? Nggak tahu juga. Nah, oh ya, sebelumnya saya telah terangkan bahwa ini adalah all trade, jadi meliputi pasar nego, pasar reguler ya, dan pasar tunai ya, kalau ada. XL jualan 11% dengan harga 1.120 dan seterusnya. Jadi yang perlu dicurigai, nah ini pasar nego ini paling, apalagi besar lagi sekitar 74 juta lembar gitu kan. Kemudian yang pembeli, TPF ini juga underwriter. OMG underwriter tah, sebentar ya. Oh ya, Semesta Inusat. Jadi TPF OCBC ini beli 54% dari total saham yang dijual belikan selama ya kurang lebih 1 bulan ya. Kemudian CP 11%, YP 7%, MU 7%. Ini katakanlah retail 21%, tapi retail ya kecil-kecil ya belinya. Nah, ini harganya 232. Nah, curiga lagi. Oh, ini pasar nego ini yang 232. Jadi emang di all trade harus kita perhatikan, apalagi yang saham baru IPO, kok ada perbedaan spread harga yang terlalu jauh. Karena ini beli di pasar nego. Maybe ya, dugaannya. Nah, ini peran asing di all trade itu cukup besar, yaitu 57%. Kemudian lokalnya 43%. Sedangkan yang jual cuma 1% asing, yang lokal 99% jualan. Nah, dari keterangan tadi yang di atas itu kita bisa simpulkan yang telah di buy sell ya, itu 8,2% dari free float ya.
yang 1,8 miliar lembar. Sedangkan free float yang belum dijual di market itu 1,6 miliar, jadi sekitar masih yang di hold ya, 91,8%. Jadi total free float 100% ya, setara dengan 1,8 miliar lembar saham. Nah, itu kalau dibandingkan dengan free float. Kalau dibandingkan dengan total share dibandingkan dengan total share itu 1,7 1,7% itu yang telah dijual belikan di market. Sedangkan yang masih di hold, mungkin orang yang beli atau institusi atau rekanan atau terafiliasi atau manajemen investasi dan sebagainya, itu belum jualan sebanyak 19%. Maka wajar aja saham ini mudah naik arah ya. Arah tanpa goyang ya, arahnya arah sempurna tanpa goyang. Karena memang saham publiknya yang benar-benar di market baru 1,7%. Nah, kalau kita lihat persentase keseluruhan per bandar atau per manajemen investasi, itu TPF itu baru 0,9%. Ya, karena totalnya kan 1,7%. Nah, yang 0,9% TPF. Disusul CP, YP, MU. Nah, dari harga ini kelihatan bahwa TPF ini mungkin terafiliasi dengan owner ya, atau institusi yang buy ya, pokoknya banyak pertanyaan karena memang tidak tidak bisa kita prediksi TPF ini siapa, atau underwriter atau owner atau manajemen investasi dan sebagainya. Tapi harganya ini jelas di pasar nego ya, ini dan seterusnya ya. MG, Eagle ini adalah yang jualan. Jadi MG jualan 0,9%, dibeli TPF 0,9%. Ini sama-sama underwriter ya. Ya, patut dicurigai ya, underwriternya buy atau closing barang juga nggak tahu, tapi harganya beda ya. Nah, itu kondisi di pasar nego ya. Kenapa saham ini arah? Ya, ini 1,7% alasannya yang masih di market. Kita ke pasar reguler ya. Kita langsung aja ke pokok bahasan. YP 15%, MU 14%. Nah, ini kelihatan di pasar reguler inilah kita seolah-olah permainan yang fair ya, fair play ya. Karena ya tadi harganya cenderung nggak jauh berbeda ya, dibanding dengan tadi. Nah, ini yang satunya 232, satunya udah 1,3 kan. Nah, ini YP, MU, OD, CP ya, tidak ada yang dominan banget ya di pasar reguler. Terus yang jualan XL, XC, LG, AO ya. Nah, ini yang jualan ya yang OD ini cukup kredibel ya. Jarang terkenal dengan scalpingnya atau ya tradernya.
MU sepertinya iya ya, sama dengan OD, tapi saya masih berbobot OD ya. Kemudian CP ini terkenal dengan bandar gorengan. YP ya, YP retail ya. Tapi ini tadi tidak bisa kita simpulkan seperti itu, cuma ini ya asumsi aja. Ya, ini XL, XC, LG, AO masing-masing dengan persentase seperti ini. Oh, ternyata XL yang stock bid ya, yang banyak jualan 25%, kemudian Ajaib 21%, dan seterusnya. Nah, dari transaksi di pasar Almarket tadi sama dengan reguler. Nah, di pasar reguler ini 0,8%. Jadi transaksi yang di pasar itu yang 0,8% melalui pasar reguler, sisanya di pasar nego. Mungkin pasar tunai juga kalau ada ya. Jadi ya hampir 0,8, satunya 0,9 misalnya. Tetapi harga dibentuk melalui pasar reguler ya. Nah, Banarmologi ya, dibandingkan dengan total share keseluruhan YP, MU, OD, CP ini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ya. Ya, itu belum masuk catatan bursa efek ya. Kan pembelian lebih dari 5% baru wajib lapor, mau jual juga lapor ya. Dan ini yang ada yang baru itu 1% ya, ya dibuka juga 1%, tapi pencatatannya gimana ya, sebulan sekali atau gimana gitu. Nah, di sini 0,1% ya belum apa-apa, belum dicatat ya, dianggap retail gitu. Mungkin yang tadi, yang ini yang dicatat mungkin. Nah, ini kan 1%. Ah, ini TPF ya. Belum 1% juga TPF ini. Ya. Ya, intinya itu ya. Jadi kenapa saham ini arah bertubi-tubi ya, karena saham di market relatif sedikit. Oh ya, tadi chartnya belum saya jelaskan tadi chart. Nah, ini jual dan beli, tetapi ini Almarket, bahwa ini didominasi oleh underwriter ya, TPF, MGF, MG ya. Karena memang ini adalah pemegang barang yang banyak ya, pemegang saham yang banyak. Jadi dia merajai kueh yang dijual belikan. Nah, kalau lihat dari sini, ini terjadi akumulasi ya, dalam tanda petik ya. Ini akumulasi karena apa? Kueh yang di sebelah jual lebih kecil daripada kueh yang di sebelah beli. Kecuali kue yang oyen. Kue yang oyen ini lebih baik di posisi beli lebih kecil daripada posisi kue oyen yang dijual. Di sini 18%. Lebih kecil lebih bagus ya. AO ya 22% ya. Ya, ininya bagus karena yang oranye lebih kecil daripada warna oranye di sebelah posisi jual. Nah, itu ya. Ini kalau ini tadi pasar nego ini. Nah, ini keterlibatan underwriter ketara banget TP sama MG. TP sampai MG, PD-nya cuma kecil. Nah, kemudian pasar nego ya. Pasar nego langsung aja ya, terus kan MG sama TF itu memang underwriter, maka dia bisa transaksi jualan 80 juta lembar saham, sedangkan
MG 74 juta lembar saham lebih ya. Setara dengan 82% dari yang dijual belikan. Ini 88% dari yang dijual belikan. CP 9%, ya. Aset 2%, yang buy ya, sedangkan RB 4%, YB 4%, PI 3%. Di mana pengaruh asing kuat banget, yaitu di mana TPF adalah asing ya. Di mana dia beli 88%, ya. Sedangkan yang lokal 20%. Sedangkan yang jualan rata-rata lokal, yaitu 100%. Ya, ini 1%, ya. Itu tadi ya dicurigai TF sebagai ya mungkin institusi ya, katakanlah bandar lah ya, karena dia megang 80 juta lembar, tapi mungkin belum tercatat di BEI. Ini yang beli di pasar nego, ini yang founder share lama atau saham yang belum dijual di market yang lama. Oh, ini founder share ya, founder share ya. Sedangkan ini saham pabrik. Nah, ini TPF 1%, entah 0,9 apa 0,8, nggak tahu karena ini pembulatan ya. Ternyata di pasar nego ada yang berani harga 1.377 ya. Sama ada yang berani 1.532. Padahal last price-nya belum nyampe 1.500 ya. Tapi ini ada yang buy di pasar nego ya, MG itu nego sebesar 1.532 di 269.000 lembar, atau kalau lot ya 2.697 lot. Ya itu ya. Jadi asing 88% dan seterusnya. Kita lihat apa lagi ya. Oh ya, di pasar reguler ya, kita lihat chartnya juga. Nah, chartnya lebih enak dibaca untuk pasar reguler, seolah kalau kita bagi kue itu rata ya, karena tidak ada keterlibatan pasar nego yang buy-nya itu gelondongan seperti TP dan MG ya. Nah, di sini relatif imbang dan di sini kelihatan distribusi ya. Kenapa distribusi? Ya, karena kue yang buy itu lebih kecil daripada kue yang sell. Tapi harga naik. Ya, tadi karena gulung kering sahamnya yang di pasar masih 1,7%. Jagain di bid, di blok, siapa yang mau beli? Siapa yang mau guyur ya, karena memang sahamnya nggak berseri ini sahamnya, karena ya underwriter atau ya terafiliasi dengan perusahaan ya. Jadi ini distribusi di pasar reguler tetapi naik ya. Itu aja ya, apalagi ya, ini saham pabrik yang 20%, founder share lama 78,2%. Nah, ini
calon founder share baru, karena saya tulis di sini yang lebih dari 5% ini baru 1%, belum bisa dikatakan founder share, atau bisa dikatakan atau belum bisa tercatat di catatan bursa efek ya. Mungkin lebih dari 1% mungkin bisa. Maksudnya dipublish ya. Karena kepemilikan 5% ke atas harus dipublish ke publik. Nah, kalau di sini ya. Oh ya, chartnya tadi ya, ini kan TPF MG memang underwriter ya. Jadi paling gede kuahnya 82%, ini 88% TPF ya. Lainnya kecil-kecil gitu. Di sini kelihatan akum ya. Kalau di pasar nego akum ya, karena yaitu kuning, oranye kecil di sini, ini oranye gede pada posisi jual. Itu bagus. Terus TPF 81%, tampung dari MG 82%. Jadi akum. Kalau di pasar ini ya akum ya. Jadi all trade akum, di pasar reguler distribusi, jadi retail mungkin banyak jualan ya. Di pasar nego juga akum. Jadi ya bagus lah. Yang penting itu pasar nego. Ya, karena ketahuan bandarnya TPF. TPF ini terkenal bagus lah sahamnya ya. Mainnya nggak terlalu liar. Kalau di saham yang telah melewati masa-masa ya 3 tahun 4 tahun misalnya. Kalau saham baru IPO ya hara-hara aja. Nah, mungkin pengawal yang bagus TPF ini, tidak mudah guyur ya, dan seterusnya. Saya kira cukup ya bandarmologi kali ini WSBA, karena pengantar untuk mengetahui kapan UMA ya, paling enggak kira-kira pun berdasar, kira-kiranya berdasar ya. Kapan dia suspend pertama, dari suspend pertama tadi ya, ini dari suspend yang pertama, ini suspend pertama, arah 3 kali, 1, 2, 3, baru kasih tato di sebelah kanannya, tatonya X, yaitu saham FCA. Suspend lagi ya, suspend lagi setelah 3 hari naik, suspend lagi, terus kemudian UMA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan standar kan ya, maksudnya untuk standar ini 6 kali UMA baru pasang tato. Nah, kalau 6 kali UMA pasang tato, nah masih arah lagi 1, 2 kali, kemudian turun. Tapi ingat, naik turunnya pada waktu FCA atau tato X itu adalah 10%. Nah ini mulai normal kembali. Maksudnya normal tuh harganya ya bervariasi lah. Ini kan satu harga selama berapa hari satu harga terus. Nah ini mulai pecah, dia tidak satu harga lagi, naik dan turun. Market sudah mulai berjalan. Entah distribusi, entah akumulasi, silahkan lihat bandarmologi. Ya, itu bandarmologi WSBA yang kedua. Nah, alangkah bijaknya kalau pemirsa apa ya? Ya, yang menikmati video ini melihat WSBA yang pertama untuk sebagai perbandingan, dan silahkan Anda perbandingkan, Anda simpulkan ya, karena saya nggak mungkin menyimpulkan, lama menyimpulkan itu. Kita kayak riset, bandingkan ini siapa bandarnya siapa aja, nego apa reguler, ya itu memakan waktu lama. Dan kalau memang bagus itu adalah tim ya. Jadi otaknya dibagi-bagi lah, bukan orang satu yang kerja. Tapi kalau itu duitnya gede juga, duitnya kecil ya percuma juga. Ya. Itu pendapat saya aja. Salam sehat.